Eh, saya mulai bahwa yang namanya memang peradaban ya, peradaban itu adalah hasil dari kecerdasan kolektif kita itu manusia. Sebetulnya kalau kita berbicara mengenai kemampuan otak, otak kita tidak berbeda sama sekali cara kerjanya dengan cara kerja nenek moyang kita pemburu pengumpul gitu. Jadi secara spesies kita ini sama persis gitu ya dengan nenek moyang kita pemburu pengumpul. Jadi manusia Homo sapien ini kan dalam secara sains kita mengetahuinya bahwa uh, ada di panggung kehidupan itu sejak sekitar 300 sampai 350.000 tahun yang lalu. Itu manusia itu muncul di panggung kehidupan dan baru sekitar 12 sampai 10.000 tahun yang lalu kita memasuki peradaban. Jadi sebelumnya kita memang tidak beradab dalam arti yang sesungguhnya gitu ya. Karena 12 kalau 12.000 dibandingkan 300.000 itu jadi sekitar 95% kehidupan kita, sejarah kehidupan manusia itu ada dalam masa nenek moyang kita pemburu pengumpul. 95% itu ya. Baru sekitar 10 sampai 12.000 tahun yang lalu kita itu kenal peradaban dan mempunyai konsep hidup bareng dalam jumlah yang besar gitu. Sebelumnya kalau nenek moyang kita pemburu pengumpul kan dalam kelompok-kelompok kecil gitu ya, kelompok-kelompok kecil gitu. Apakah mereka berpolitik? Iya, politiknya sederhana sama dengan politiknya simpanse dan bonobo sekarang ini gitu ya. Tapi cara kerja otak manusia di peradaban yang disampaikan Pak Gubernur tadi itu sekarang memasuki era 4.0 itu sama persis dengan 200.000 tahun yang lalu. Cara kerja otaknya sama dan maka itu selalu gagap kalau menghadapi perubahan. Jadi manusia ini menghadapi atau mengalami perubahan revolusi ya, perubahan mendadak kognitif manusia itu setidaknya sudah 5 kali gitu. Setidaknya 5 kali. Setidaknya 5 kali. Bagaimana kita mengetahuinya? Ya, itu terekam dalam kalau kita mempelajari otak itu ya secara fisiologi atau kita memahami itu terekam itu jejak-jejak perubahan itu ada setidaknya 5 kali manusia itu menghadapi perubahan mendadak kognitif dan akhirnya mengubah cara pandang secara mendasar manusia itu terhadap diri dan lingkungannya. Ini kok kayak wawasan Nusantara dulu ya, tahun 80-an. Cara pandang diri dan manifestasinya. Itu. Saya dulu itu ikut penataran P4 itu sampai 4 kali loh, nggak lulus-lulus itu. Jadi saya itu 400 itu, 4 kali 100 jam. Itu. Saya Pancasila saya. Nah, manusia ini pertama kali mengalami perubahan kognisi yang secara mendadak itu pada saat mengenal api gitu ya. Mengenal api kira-kira ya 300.000 tahun yang lalu. Mengenal api dan menggunakan api itu untuk kehidupannya. Dengan menggunakan api manusia mendadak punya waktu luang. Gitu. Punya waktu luang yang banyak. Kenapa ya dengan mempergunakan api itu manusia punya memerlukan waktu mengunyah itu lebih pendek ketimbang tanpa api. Jadi tanpa api manusia itu harus mengunyah sekitar 8 sampai 10 jam sehari untuk melanjutkan kehidupannya. Dengan menggunakan api, manusia hanya perlu mengunyah 2 sampai 5 jam paling banyak untuk mempertahankan kehidupannya besok. Nah, dengan memanfaatkan api ini manusia akhirnya mempunyai waktu luang, waktu yang kosong, nggak mengunyah gitu ya, bukan untuk mengunyah sekitar 3 sampai 5 jam sehari. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk ngobrol sehingga dalam waktu 200.000 tahun manusia itu mengembangkan di otak 12.000 tahun itu yang dibawa ya alat-alat berburu, baju gitu ya. Tapi begitu menetap kita itu mempunyai peradaban dan peradaban manusia sekitar 10 sampai 12.000 tahun yang lalu itu, nah itu
mengakibatkan kita tidak egaliter lagi. Kalau pada saat memburu pengumpul, kita masih bisa egaliter. Berburu bareng ya, 3 keluarga, 4 keluarga, atau 8 keluarga berburu bareng, hasil buruan dibagi 6, dibagi 7 masih mungkin. Tapi begitu peradaban itu memunculkan elit-elit pemalas gitu. Kepala suku yang nggak ngapa-ngapain, begitu ada hasil panen, bagiannya paling banyak sendiri itu. Tentara yang cuma jaga-jaga tok gitu ya, yang bekerja itu petani gitu. Petani, tentaranya jaga. Memang tentara jadi penting karena kalau diserang oleh suku lain, itu panenan batal dan bisa mati satu kelompok, sehingga ada elit-elit pemalas itu. Kepala suku yang duduk-duduk gitu itu waktu pembagian hasil pertanian dapat paling banyak gitu. Bukan hanya kepala sukunya itu, anaknya kepala suku juga gitu. Jadi akhirnya tidak ada egalitarianisme pada saat revolusi pertanian gitu. Nah, di situ kepala suku juga mau mencari perlindungan supaya dia selamat dari amukan massa itu. Loh, saya ini jadi kepala suku karena direstui oleh penunggu gunung lah, penunggu sungai lah itu. Ya, itu awal berkembangnya agama seperti itu. Nah, pada saat itu kemudian dan yang namanya agriculture, masyarakat pertanian ini hampir 10.000 tahun itu berjalan gitu. Jadi sampai sekarang otak kita itu masih senang dengan feodalisme. Otak kita ya masih nyaman dengan feodalisme, dengan strata, dengan kasta. Oke lah kita itu mengkritik sistem kasta misalkan di satu budaya. Tapi di kedokteran aja ada kasta gitu. Ada yang profesor, terus ada associate profesor, itu profesor bujuk-bujukan gitu, sampai yang di bawah itu kesetnya itu ada juga gitu. Kita sudah terbiasa hidup dengan dalam strata gitu. Dalam dunia misalnya perfilman itu Mas Hanung kan melihat ada strata dalam industri perfilman itu. Ada itu ya, ada yang dan ada yang memang seleb-seleb kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada, dan itu membuat kita nyaman sampai sekarang. Kita ngomong demokrasi, dalam demokrasi pun juga ada kasta gitu. Jadi jejak-jejak itu ada, dan kemudian 200 tahun yang lalu mendadak aja dirubah dengan revolusi industri, dan itu membuat kita gagap lagi itu ya. Negara-negara kerajaan runtuh satu persatu, sementara dulunya itu raja itu wes sabdo pandito ratu tan kena wala-wali sepisan dadi. Tidak ada yang bisa menggugat raja, meskipun rajanya itu gebleknya kayak apa ya, nggak bisa itu. Kita melihat sejarah kerajaan itu kan banyak raja-raja yang membeli, yang tapi ya dia tetap raja seumur hidupnya. Nah, revolusi industri itu membuat kita gagap juga dan menampilkan kita menghadapi dan kita memandang dunia dengan cara yang baru itu ya. Yang namanya 15.000 tahun itu kuda itu sebagai kendaraan utama, sekarang diganti mesinnya itu. Dan kemudian 100 tahun yang lalu persis itu, sejak Perang Dunia Pertama itu, kita menghadapi revolusi ilmu pengetahuan. Dan kita gagap juga menghadapinya gitu. Gagap juga menghadapinya dengan adanya revolusi ilmu pengetahuan. Wah, negara-negara yang baru muncul. Amerika mendadak aja kemudian jadi pemimpin dunia yang sebelumnya bukan apa-apa gitu. Ya, terus kemudian sejak awal tahun 90-an dan awal tahun 2000-an kita sudah mengalami lagi nih revolusi kembar. Apa revolusi kembar? Revolusi kembar antara bioinformasi dan informasi teknologi. Dan ini membuat kita gagap segagap-gagapnya. Kenapa? Karena pola pikir atau cara kerja otak manusia itu sama persis itu dengan nenek moyang kita pemburu-pemburu. Nah, di sini yang menentukan bagaimana manusia itu bisa menyeruak, bisa lebih dominan ketimbang kelompok yang lain adalah terletak pada kecerdasan kolektifnya. Pengetahuan saya itu bukan pengetahuan saya individu sendiri itu. Pengetahuan saya itu adalah pengetahuan kolektif. Dari mana?
dari orang-orang yang lalu dan orang sekarang yang bukunya saya baca. Misalkan Einstein orangnya sudah mati, saya baca bukunya, saya paham, oh begini tuh yang namanya teori relativitas umum dan khususnya gaya menurut Einstein itu. Jadi pengetahuan yang saya tahu sekarang itu adalah itu memori kolektif dan itu memori turun temurun yang dihasilkan, dan manusia itu bisa mewariskan pengetahuannya ya melalui bahasa verbal dan tulisan itu. Ini perbedaan dengan binatang-binatang lain. Nah, kalau kita bertanya sekarang bagaimana kemungkinannya peradaban kita ke depan? Ya, sebagai saintis saya bilang nggak tahu gitu. Nggak tahu memang. Tidak ada kok orang yang bisa meramal itu. Kalau kita belajar ya tahun 70-an akhir, 80-an itu, 80-an ada orang yang namanya Alvin Toffler membuat buku yang waktu itu saya baca tuh sampai geleng-geleng. Ini orang hebat ya, bisa memprediksi apa yang terjadi tahun 2000. Tapi yang diomong Alvin Toffler ternyata tahun 2000 salah semua gitu. Dia nggak nyebut-nyebut Cina sama sekali gitu ya. Oh, yang disebut Alvin Toffler itu yang akan menyeruak sebagai pemimpin ekonomi nanti Irlandia. Irlandia ya gitu-gitu aja sekarang ternyata itu. Alvin Toffler waktu itu menjelaskannya keren banget. Nah, kalau sekarang kita melihat apa yang terjadi 10 tahun yang akan datang, saya tidak tahu. Dan tidak ada orang pun yang tahu. Kalau ada yang tahu itu sok tahu aja itu. Tidak tahu itu, tidak tahu. Karena belajar dari kita membandingkan kalau kita hidup di tahun 1821 gitu ya. Dan kita mengira-ngira apa yang terjadi di 1850 itu, mengaca tahun 1721 ke 1750, nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan sama sekali waktu itu. Tetapi sekarang kita hidup tahun 2021, jangankan 2050 itu. Apa yang terjadi di 2030 kita nggak paham. Gitu. Tahun 2010 itu kita nggak mikir kok. Kalau yang namanya pesan ojek harus online itu nggak mikir gitu. Ya, bagaimana yang namanya Matahari Department Store bisa tutup gara-gara Facebook dan orang-orang jualan di Facebook dan Instagram. Datang ke Matahari hanya nyoba sepatu saya ukuran berapa, celana saya ukuran berapa, habis itu pulang pesannya di Instagram gitu. Kok gulung tikar ini gitu ya. Jadi kemampuan kolektif kita itu yang menentukan bagaimana satu populasi, satu komunitas itu lebih menonjol dari populasi atau komunitas lain. Contoh misalnya, disclaimer dulu, saya tidak sedang membandingkan dalam artian saya tidak mengatakan komunitas di Jepang lebih bagus dari di Indonesia. Tidak gitu. Cuman memang berbeda gitu. Berbeda. Kenapa berbeda? Karena sejak awal itu mereka orang-orang Jepang, orang-orang Denmark, orang Finlandia yang saat ini menduduki indeks kebahagiaan paling tinggi Finlandia itu memang pengenalan modul-modul dasar kehidupan pada anak-anak itu sangat berbeda dengan di Indonesia gitu. Sehingga menghasilkan komunitas yang berbeda. Yang gampang bagaimana? Yang gampang itu coba kita meninggalkan handphone di Plaza Indonesia atau Plaza Senayan. 5 menit aja gitu. Hilang itu gitu. Di Finlandia tidak, di Jepang tidak gitu. Apakah di Jepang tidak ditakut-takutin dosa? Enggak sih memang gitu ya. Mereka dilatih untuk tidak mengambil barangnya orang lain, itu dilatih sejak kecil gitu. Tidak ditakut-takuti gitu. Nah, itu adalah perbedaan bagaimana menciptakan atau menghasilkan komunitas dengan pendidikan di usia dini gitu. Sampai sekarang orang Indonesia itu nggak bisa taat rambu lalu lintas itu, meskipun tentara lah itu, nggak bisa gitu. Nggak bisa itu. Di jalan tol itu kalau bisa ngebut 120 km per jam bangga mereka. Padahal dilarang. Tol di Indonesia itu maksimal 100 km per jam. Ada yang 80 km per jam itu. Tapi mereka bangga kalau bisa ngebut gitu 160. Wah, aku dari Solo ke Surabaya cuma 2 jam. Loh, bangga gitu. Ya, akhirnya kita memang tidak diajari dari kecil untuk taat rambu lalu lintas,
Untuk antri itu kita tidak pernah diajari. Untuk buang sampah itu tidak diajari. Padahal itu adalah dasar-dasar otak manusia yang memang sangat egois ini, ya. Kemudian dipaksa oleh komunitas, oleh sistem komunitas untuk menjadi empatik. Gitu. Dipaksa sejak kecil gitu. Dan itu yang namanya latihan. Jadi kalau kita menganggap, saya tidak sedang mengatakan orang yang disiplin dan permisif seperti di Jepang atau di Finlandia itu lebih baik dari di Indonesia, ya tidak itu. Jangan-jangan mereka itu nanti yang membuat manusia lebih cepat punah. Karena yang namanya kecerdasan individu itu adalah bagaimana individu itu bisa mempertahankan hidupnya selama yang memungkinkan. Nah, kecerdasan spesies itu adalah bagaimana spesies itu bisa bertahan hidup dalam rentang kehidupan di bumi ini selama yang dimungkinkan. Misalnya, di antara manusia-manusia ini, spesies manusia yang paling cerdas sejauh ini ya, secara spesies ya Homo erectus 2 juta tahun bertahan. Homo sapien ini 350.000 tahun masih bertahan. Homo Neanderthal sudah punah 60.000 tahun yang lalu. Homo floresiensis 20.000 tahun yang lalu juga sudah punah. Homo denisovan 20.000 tahun yang lalu juga punah. Nah, kita sebagai manusia pernah hidup dengan manusia-manusia lain dalam kurun waktu yang sama. Paling tidak dengan jenis 5 manusia yang lain hanya saja. Kan kita ini diberitahunya kan manusia ini makhluk yang beda gitu ya. Masuk yang istimewa. Padahal yang nggak istimewa sih beda gitu. Kalau misalnya kecerdasan manusia itu secara spesies dibandingkan dengan kecerdasan kecoa itu bukan apa-apanya. Kecoa itu 250 juta tahun masih bertahan loh ya. Itu kecerdasan. Nah, sekarang kalau kita mengatakan bahwa yang namanya karena manusia mempunyai konsep awareness dan consciousness, kita paham mengenai masa lalu, otak kita akhirnya bisa menotis masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang itu. Akhirnya manusia itu mempunyai penderitaan gitu, dan mempunyai kebahagiaan. Saya tidak sedang mengatakan bahwa Indonesia itu lebih jelek dari di Jepang. Enggak. Bahwa bahagia itu lebih baik dari tidak bahagia. Saya juga tidak mengatakan begitu gitu. Tapi kalau saya disuruh milih di masyarakat yang bahagia apa tidak, ya saya milih yang di masyarakat bahagia itu. Ya, itu pilihan. Tapi kalau ada orang yang milih masyarakat yang seperti kombatan di Afghanistan, ya monggo gitu. Saya tidak sedang mengatakan bagaimana seharusnya, saya hanya mengatakan secara ontologis saja bagaimana hal ini terjadi dan bagaimana dan mengapa ini terjadi. Saya tidak pernah dan mencoba menghindari bagaimana seharusnya, karena sebagai saintis saya mengatakan ya kehidupan ini akan berjalan dan yang paling bagus adalah bagaimana manusia itu bisa bertahan hidup dalam rentang waktu evolusionernya. Hanya saja sebagai pribadi itu saya akan memilih komunitas-komunitas yang memiliki kebahagiaan tertinggi, empati tertinggi gitu. Supaya apa ya? Supaya hidup saya nyaman. Dan kalau ditanya lagi, bagaimana peradaban kita ke depannya? Saya tidak tahu. Begitu saja, terima kasih.